Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julparis MPD, NIDN 111078702, salah satu dosen di Stikip Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah strategi pembelajaran. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pada pernyataan diri dosen unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKTTP khusus pada pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah strategi pembelajaran secara umum. Mata kuliah ini salah satu mata kuliah yang ada di program studi pendidikan guru sekolah dasar di semester 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah strategi pembelajaran membekali mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan pengetahuan, keterampilan dalam merancang, memilih, menerapkan, serta mengevaluasi berbagai strategi pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Mata kuliah ini membahas konsep pendekatan, metode, model, teknik, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar serta tuntutan kurikulum. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah dasar. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah mampu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan semangat kayuh baimbai sebagai perwujudan pembelajaran sepanjang hayat. Mampu menguasai konsep teoritis pendidikan, pembelajaran, penilaian, teknologi di sekolah dasar berdasarkan pemikiran logis dan kritis. Capaian pembelajaran pada mata kuliah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan secara jelas tentang teknik dalam pembelajaran untuk sekolah dasar. 2. Mahasiswa mampu menganalisis pendekatan dalam pembelajaran sekolah dasar. 3. Mahasiswa mampu mendesain model pembelajaran yang menarik untuk sekolah dasar. 4. Mahasiswa mampu menjabarkan model pembelajaran yang tepat untuk siswa sekolah dasar. Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK. 1. Mahasiswa mampu mempraktikkan pendekatan dalam pembelajaran siswa sekolah dasar. 2. Mahasiswa mampu memahami secara jelas untuk implementasi menentukan model pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan secara sistematik tentang teknik dalam pembelajaran. 4. Mahasiswa mampu memahami model pembelajaran yang efektif. 5. Mahasiswa mampu memahami strategi dalam pembelajaran. Materi pembelajaran yang disampaikan, konsep dasar strategi pembelajaran. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka yang mana dilakukan di dalam kelas. Metode dalam pembelajaran menggunakan kontekstual, pembelajaran langsung atau kooperatif, diskusi kelompok, ceramah, dan tanya jawab. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 1 semester, yaitu terdiri dari pertemuan 1 sampai 7 itu materi yang disampaikan. Pertemuan 8 ujian tengah semester, dan pertemuan 9 sampai 14 itu materi yang disampaikan. Pertemuan 16 akhir ujian semester. Penilaian mata kuliah ditetapkan dari kehadiran mahasiswa, keaktifan dalam diskusi, dan ketepatan menjelaskan materi yang ditanyakan. Hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta tugas saat perkuliahan. Demikian informasi yang bisa sampaikan mengenai mata kuliah strategi pembelajaran di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Stikip Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Berikutnya adalah cuplikan saya mengajar secara tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Selamat pagi mahasiswa sekalian. Ketemu lagi kita di pertemuan kedua ya dengan mata kuliah yaitu strategi pembelajaran. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan perkuliahan ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk doa, mungkin saya langsung akan memimpin kalian. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Seperti biasa gini, kita sebagai calon guru itu harus bisa memahami, harus bisa mempelajari tentang apa itu strategi. Ya, karena strategi ini adalah modal utama kita sebagai guru. Ya, sebagai guru tuh punya modal duluan. Jadi di dalam strategi pembelajaran kita harus menguasai dulu nih, karena itu adalah dasar kita sebagai guru. Artinya bahwa modal utama kita sebagai guru harus memahami dulu tentang apa itu strategi. Nah, strategi ini nanti di dalam mata kuliah ini nanti konsentrasinya itu ada 4 nanti. Ada strategi dalam pendekatan, strategi teknik dalam bagaimana kita berinteraksi dengan siswa, ada strategi dalam menentukan model dalam pembelajaran, dan ada juga strategi dalam menentukan metode dalam pembelajaran. Konsep dasar strategi pembelajaran. Nah, tujuan kita apa hari ini? Tujuan kita adalah satu, saya ingin kalian itu memahami dulu definisi dari konsep dasar strategi pembelajaran. Itu tujuan utamanya. Tujuan keduanya itu adalah mampu mengenal jenis strategi pembelajaran. Ya. Terus yang ketiganya nanti mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. Nah, jadi ada 3 nih tujuan kita pada hari ini. Ya, ada 3. Nah, di sini kita masuk apa itu strategi pembelajaran. Nah, di sini ada strategi pembelajaran itu secara definisi dulu. Ini apa? Oke, artinya di sini apa? Ditekankan kepada apa? Memahami tentang strategi, tentang ini perencanaan yang dirancang untuk apa? Mencapai tujuan. Ya, oke. Terus ini cakupannya apa? Nah, di sini pendekatan, metode, teknik. Nah, oke. Berarti udah mulai paham nih apa yang saya sampaikan. Terus sifatnya apa? Melibatkan peserta didik. Oke. Artinya bahwa apa? Strategi pembelajaran itu adalah bagaimana kita sebagai guru untuk merancang atau menyusun secara sistematis tentang apa? Tentang metode, model, pendekatan dan teknik dalam pembelajaran. Terus sifatnya seperti apa? Pembelajaran itu sifatnya harus ada komunikasi 2 arah. Yang dimaksud dengan komunikasi 2 arah itu seperti apa? Antara guru dan peserta didik. Oke. Sekarang gini, biar kita kuliahnya pembelajaran kita pada hari ini santai, tidak terbebani dan lain sebagainya, kita akan coba bagi kelompok dulu. Silakan untuk bagi kelompok kecilnya. Kita bagi 2 kelompok, silakan. Nanti berhadapan sebelah. Sekarang biar kita komunikasinya jalan, terus tekniknya kita dapat, pendekatannya kita dapat, terus kita bisa menentukan model dan metodenya juga dapat. Ya, maka ini di sini ada mengapa strategi pembelajaran itu penting. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ya, silakan kelompok A. Silakan jelaskan. Mengapa strategi pembelajaran itu penting? Menyampaikan materi saja tidak cukup. Tidak cukup, guru yang efektif membutuhkan rancangan yang sistematis agar setiap peserta didik dapat memahami dan menyerap informasi secara optimal. Kualitas bergantung pada rancangan. Kualitas pembelajaran bergantung pada kemampuan guru merancang strategi yang tepat sasaran dan terstruktur. Kelas yang heterogen menuntut fleksibilitas.
Dalam kelas dengan jumlah siswa yang besar dan beragam, guru dituntut mengakomodasi berbagai gaya belajar dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif. Oke, artinya bahwa apa? Kita sebagai guru itu yang jadi pertanyaan dalam diri kita itu adalah seberapa penting strategi pembelajaran ini untuk kita sebagai guru. Ya, artinya bahwa apa? Kita sebagai guru tidak cukup hanya untuk menyampaikan materi saja. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Kita sebagai guru itu bukan sekedar hanya untuk menyampaikan materi saja dalam pembelajaran, dalam kelas. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Kenapa? Keterlibatan aktif peserta didik melalui diskusi atau tanya jawab, praktek pemecahan masalah, dan refleksi lain. Oke, tadi dijelaskan bahwa mengapa strategi pembelajaran itu penting di dalam proses pembelajaran. Karena gini, kalau kita hanya menyampaikan sebuah materi saja, tetapi tidak didukung oleh model, teknik dan pendekatan, itu akan tidak tidak efektif atau tidak maksimal. Jadi kita itu sebagai guru harus punya strategi dalam pembelajaran. Oke. Terus kualitas bergantung kepada rancangan. Kenapa kualitas tergantung pada rancangan? Karena seorang guru mempunyai perencanaan, mempunyai rancangan, artinya bahwa kita sudah siap nih. Kalau kita guru yang tidak punya perencanaan atau rancangan, itu masih belum siap. Makanya salah satu cara guru masuk ke sekolah, ke kelas, itu apa yang dulu kita lihat? Karakteristik dari siswanya itu dulu yang kita lihat. Kenapa? Kita ingin membuat sebuah perencanaan. Kita ingin membuat sebuah rancangan. Ya, karena kita harus melihat dari situ dulu. Makanya guru pada saat masuk pertama di kelas itu tidak memberikan pembelajaran terlebih dulu, tetapi dia ingin Ayo kita kenalan anak-anak semua dulu, kan itu sebetulnya adalah salah satu tujuan untuk membangun agar guru dengan peserta didik itu tidak ada unsur nanti siswa takut kepada kita ataupun nanti siswanya malu kepada kita itu. Kita kan menghindari itu sebetulnya. Makanya kita bangun dulu komunikasinya. Kita bangun dulu pendekatannya. Maka kita perlu yang disebut dengan strategi. Nah, itu ya. Oke. Di sini ada yang ditanyakan? Kelompok B, kelompok A? Ada? Enggak, kelompok B? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Silakan kelompok B. Jelaskan. Ya, silakan. Strategi versus model pendekatan, metode dan juga teknik. Strategi rancangan umum kegiatan pembelajaran cakupan paling luas, mencakup tujuan, materi, metode, media dan juga evaluasi. Pendekatan sudut pandang atau orientasi mendasar terhadap proses belajar dan mengajar. Model rangka konseptual sebagai panduan dalam merancang keseluruhan proses pembelajaran. Metode dan teknik, cara dan langkah operasional yang lebih spesifik dan konkret di dalam kelas. Oke. Bahwa di sini ada strategi, ada model, pendekatan, metode dan teknik. Ya. Kenapa strategi itu posisinya di atas? Oke, karena ini kita perlu rancangan umum dulu, ya. Rancangan umum kegiatan pembelajaran mencakup paling luas, yaitu tentang strategi, ya. Terus tergantung kepada tujuan, materi atau metode, media dan evaluasi.
Ya, ini tentang strategi. Jadi strategi itu kenapa posisinya di atas? Karena dia secara umum. Kalau ini pendekatan model, metode dan teknik ini adalah lebih mengarah kepada secara spesifik ya. Oke. Terus di sini ada pendekatan. Pendekatan itu adalah sudut pandang atau berorientasi mendasar terhadap proses belajar dan mengajar. Ya, artinya pendekatan. Makanya tadi pendekatan itu kita susun juga gitu. Makanya model itu kan kita bisa menentukan nih mau model seperti apa yang kita mau gunakan dalam pembelajaran. Kan banyak tuh model-model pembelajaran. Ya. Terus di sini ada metode dan teknik. Nah, di sini cara langkah yang operasional yang lebih spesifik lagi. Artinya bahwa lebih konkret lagi di dalam kelas. Nah, di sini metode itu biasanya apa yang kita gunakan? Kita sebagai guru itu, menurut kalian ini apa ya? Yang tidak bisa kita yang tidak bisa kita tidak bisa, mungkin boleh dikatakan bahwa tidak bisa lepas dari itu. Apa? Nih, metode apa? Metode apa? Betul, ceramah. Apa lagi satunya? Tanya jawab. Itu nggak bisa lepas kita. Kenapa tidak bisa lepas dari itu? Metode apa? Metode untuk ceramahnya adalah untuk apa? Menyampaikan. Ya betul, menyampaikan materi pembelajaran itu bisa, tetapi sebetulnya bukan mengarah ke sana. Tetapi kita itu yang namanya ceramah itu kan artinya kita memberikan sebuah nasihat kepada peserta didik. Jadi kenapa ada metode tentang ceramah tadi? Itu adalah gunanya untuk kita memberikan nasihat, gini nak, kalau kita mengambil punya orang tuh, apalagi merugikan orang banyak itu tidak baik. Nah, itu sebetulnya tidak masuk di dalam materi pembelajaran kita, tetapi kita bisa mengaitkan materi kita itu ke dalam nasihat kita kepada anak. Nah itu yang disebut dengan metode ceramah. Nah, metode tanya jawab itu adalah digunakan untuk mengukur, artinya bahwa materi yang kita sampaikan kepada anak atau peserta didik itu bisa dipahami nggak, gitu kan? Karena tanpa metode itu tidak mungkin kita bisa mengetahui. Kalau misalnya, ini kita sudah selesai ini saya sampaikan materi pembelajaran dengan ini kan, setelah selesai nih kita pulang. Bisa nggak kita melihat? Artinya, sedangkan kita kan punya tujuan di awal bahwa saya masuk ke kelas ini agar anak-anak itu bisa berhitung atau anak-anak itu bisa menggunakan perkalian. Kan itu. Dari mana kita bisa mengukurnya? Maka ada sesi tanya jawab gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Dan teknik pembelajaran. Jawab, silakan. Mungkin agar guru bisa dapat merancang pelaksanaan pembelajaran agar lebih efektif dalam pembelajaran, Pak. Oke, artinya bahwa kita sebagai guru harus menggunakan metode atau teknik agar di pembelajaran di kelas itu lebih efektif. Artinya bahwa kita itu inginnya adalah kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, artinya berjalan dengan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal gitu kan. Terus ini adalah jenis-jenis strategi pembelajaran itu ada 4 ya di sini: ekspositori, heuristik, deduktif dan induktif. Nah, ekspositori itu adalah guru sebagai pusat penyampaian informasi cocok untuk materi baru yang kompleks dan membutuhkan penjelasan secara terstruktur. Artinya itu apa? Di sini dia mengarah kepada materi yang baru. Barunya itu seperti apa? Materi yang baru. Materi yang baru itu artinya kekinian. Kan anak-anak peserta didik kita yang di sekolah dasar tuh belum bisa menangkap secara utuh tentang
perkembangan zamannya itu seperti apa gitu kan. Misalnya contoh, sekarang kan sekarang ini kan rame yang menggunakan aplikasi AI dan sebagainya itu kan, itu bisa nggak siswa kita? Nah, bisa, karena harus ada kata pengantar dari kita dulu atau pesan yang pertama yang kita sampaikan dulu kepada mereka. Terus di sini ada apa? Heuristik. Siswa aktif menemukan sendiri pengetahuan melalui eksplorasi dan pemecahan masalah secara mandiri. Ya. Seperti apa contohnya nih? Nih, kata kuncinya apa? Di sini kata kuncinya kita ambil dari mandiri, ya, pengetahuan, pemecahan masalah secara. Pemecahan masalah itu kenapa harus dipecah masalahnya? Kan banyak kalau dipecah masalahnya. Jadi seharusnya apa? Diselesaikan. Ya, oke. Kenapa kita sebagai guru harus memahami gaya belajar siswa dulu sebelum kita masuk kepada pembelajaran. Pembelajaran ini kan bisa pembelajaran pertemuan 1, 2, 3 dan sebagainya. Kenapa harus kita mengenal ini dulu, mengenal karakteristik atau mengenal gaya belajar siswa dulu? Kenapa? Siapa yang bisa membantu saya untuk menjelaskan? Karena ada peserta didik yang lebih mudah belajar melalui visual, auditory, atau praktek langsung. Ya, kenapa? Itu tadi, bahwa kembali lagi kita sebagai guru itu harus memahami dulu gayanya. Ya, gaya belajarnya itu seperti apa? Karena kalau kita tidak mengenal itu, kita tidak bisa menyusun bahan ajar gitu kan, menyusun materi pembelajarannya nggak bisa. Makanya kita harus ini dulu, harus melihat nih karakteristiknya gitu. Ya, jadi gaya belajar siswa tuh harus kita ini dulu, cermati dulu betul-betul. Itu gaya belajarnya seperti apa, terus nanti cara mengatasinya seperti apa, ya kan? Itu. Nah di sini ada prinsip pemilihan strategi yang tepat sesuai dengan materinya, ya. Terus ini pertimbangan gaya belajar, terus dorong proses aktif. Apa ini maksudnya? Sesuai dengan materi. Ini prinsip pemilihan strategi nih. Apa? Tidak semua strategi cocok untuk semua topik, ya. Karakteristik konten menentukan pendekatan terbaik. Bahwa dalam memilih dalam memilih strategi pembelajaran, strategi yang tepat dalam pembelajaran itu adalah sesuaikan dulu materi pembelajarannya. Ini. Yang kedua, pertimbangkan gaya belajarnya. Yang ketiga itu adalah dorongan proses untuk aktif. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, Bapak sendiri yang akan bertanya ya. Oke. Gini. Di sini kan kita menentukan prinsip pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah yang kita inikan dulu adalah kesesuaian materi. Terus pertimbangan gaya mengajar, terus dorongan pemrosesan untuk aktif ya. Nah, sekarang jadi pertanyaannya itu adalah jika kalian di dalam kelas itu menemukan suatu kasus, ya, menemukan satu kasus, karena di sini adalah menyesuaikan materi, mempertimbangkan gaya mengajar, ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan saya itu adalah gini, bagaimana cara kalian sebagai guru untuk mengatasi siswa yang malas belajar? Bagaimana caranya untuk mengatasi? Bisa Pak, misalnya contohnya pembelajarannya dengan sambil bermain, Pak. Mungkin anak tuh kalau ya belajar kan secara tertulis nih malas nih Pak. Jadi kita merencanakannya itu dengan misalnya dengan sambil bermain tapi menghitung-hitung. Itu. Oke. Yang lain ada? Silakan. Pertama-tama dengan pendekatan Hah? diketahui
Mungkin karena ada faktor misalnya habis begadang atau ada masalah di keluarga atau masalah di temannya. Oke. Ada lagi? Silakan. Ayo, siapa lagi? Silakan. Nah, ini kita berbicara tentang menemukan sebuah kasus adalah siswa yang malas belajar. Di sini bukan berbicara tentang gaya, tetapi malas belajarnya, gitu kan ya. Ya apa? Bagaimana kita menyikapinya? Salah satunya dengan membuat kelompok tadi Pak. Jadi kan kalau dalam kelompok tuh ada bagiannya masing-masing Pak. Jadi otomatis yang malas belajar tadi tuh ada tugas sendiri. Jadi dia mau belajar gitu Pak. Gitu. Oke. Gini. Mungkin nggak di dalam satu kelas itu ada siswa yang malas? Mungkin nggak? Apa jawabannya? Sangat mungkin ya. Nah, oke. Apa namanya? Sebetulnya malas itu lahirnya dari mana? Apakah bisa dipengaruhi oleh lingkungan? Bisa faktor keluarga dan sebagainya. Oke. Kalau siswa itu malas dalam proses pembelajaran, misalnya di dalam kelas nih malas gitu kan. Nah, itu apakah beban kita sebagai guru atau tantangan kita sebagai guru dulu? Tantangan kita. Oke. Kalau dia beban sebagai guru berarti kita tidak layak dikatakan sebagai guru ya. Kalau itu sebuah tantangan bagi kita, maka langkah yang kita lakukan adalah apa? Pertama, kita harus melihat dulu nih rancangannya seperti apa. Karena dia malas nih. Malasnya itu karena apa dulu? Kita analisa dulu nih. Oh, orang nih malasnya adalah malas misalnya menulis tidak suka tidak suka belajar itu terlalu serius dan sebagainya kan, tidak bisa belajarnya itu adalah menggunakan hanya mengandalkan komunikasi atau berbicara saja dan sebagainya, tetapi tidak ada contoh yang nyata gitu kan. Nah itu, di situ adalah langkah kita sebagai guru masuk. Kenapa? Itu tadi kembali kepada yang harus ada tuh sebetulnya di dalam pemikiran kita itu adalah strategi tadi. Strategi apa yang kita gunakan? Terus model pembelajaran apa yang kita gunakan? Metode apa yang kita gunakan? Terus pendekatan seperti apa yang kita gunakan kepada anak tersebut? Jadi itu yang harus kita cari dulu. Bahwa malas ini nanti cara mengatasinya seperti apa. Makanya guru itu kan ada disebut dengan setelah proses pembelajaran, setelah selesai pembelajaran itu ada yang disebut dengan apa? Evaluasi dalam pembelajaran. Nah, langkah-langkah menuju pembelajaran yang efektif. Yang ke sini adalah kenali siswa Anda, rancang dengan tujuan, terus evaluasi dan adaptasi. Nah, di sini siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada kegiatan kita pada hari ini? Apa yang kalian dapatkan dari materi kita pada hari ini? Apa? Silakan. Strategi pembelajaran adalah perencanaan menyeluruh agar proses pembelajaran efektif. Keberhasilan anak tergantung kemampuan guru. Memilih strategi yang sesuai, berperan sebagai perancang, fasilitator, dan evaluasi guna menciptakan suasana belajar yang efektif dan mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Oke, ada lagi yang bisa? Silakan. Apa? Tentang kesimpulan kita pada hari ini apa? Yang pertama itu adalah saya paham ternyata sebagai guru itu bukan hanya mengajar saja, tetapi perlu sebuah perencanaan. Terus yang kedua adalah kita harus bisa menentukan model dalam pembelajaran, memilihnya. Ternyata harus seperti ini, kasus seperti ini harus dengan model pembelajaran ini. Terus pendekatannya, komunikasinya harus baik lah. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, paham? Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.